Assalamualaikum, selamat pagi, halo sahabat bersinar. Kembali lagi bersama kita di podcast Otak-Atik BNN Kota Batam, obrolan tentang aksi anti narkoba. Hari ini kita kedatangan dari salah satu utusan dari kantor Kementerian Agama Kota Batam. Ada Ustadz Mardianto selaku Ketua IPARI nih, Ikatan Penyuluh Republik Indonesia. Selamat pagi Pak. Pagi. Selamat datang di BNN Kota Batam. Hari ini kita bakal bahas masalah narkotika nih Pak. Wabil khusus bagaimana pandangan agama perihal penyalahgunaan narkoba, terus tuntunan dari agama apa aja nih bagi kita agar tidak terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Tapi nanti akan ada pertanyaan yang lebih mendetail lagi. Iya. Kita masuk ke pertanyaan pertama Pak ya. Salah. Sebelumnya Bapak udah ngerti belum gimana narkoba Pak? Insya Allah. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ya. Tentunya hal yang sangat dilarang ya dan sangat berbahaya juga untuk kesehatan kita. Nah, Bapak, menurut agama Islam itu narkoba ini dilarang atau diharamkan atau gimana Pak ya? Bisa diedukasi kepada kami. Terima kasih Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masalah narkoba ini sudah menjadi hantu masyarakat, hal yang ditakuti oleh masyarakat. Karena penyebaran narkoba ini luar biasa, dari tingkat kota sampai ke pedesaan, sampai ke pulau-pulau. Kita melihat itu sudah ada yang tertangkap gitu. Bahkan di desa banyak. Jadi untuk itu narkoba ini kalau untuk di Batam luar biasa juga. Luar biasa. Kita melihat untuk masuknya itu. Masuk narkoba baik dari, mohon maaf, dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Dari laut misalnya kita melihat berkapal-kapal ataupun berton, ada yang pernah ditangkap di perairan Kepri, Kepulauan Riau. Ya. Nah, itu kalaulah itu masuk, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah bisa, tapi yang tidak tertangkapnya kita tidak tahu juga. Iya. Jadi ini yang menakutkan, karena narkoba ini luar biasa pengaruhnya untuk masyarakat, individu, masyarakat, keluarga, bahkan orang ya dari pelajar sampai mahasiswa sampai kepada orang tua pun ada juga yang mengkonsumsi. Kalaulah ini dicoba sekali, itu ketergantungannya luar biasa. Dia akan merusak jiwa, akan merusak otaknya itu, akan merusak ya dari segi kesehatannya, merusak jantungnya, merusak segala-segalanya. Berarti salah satu faktornya karena letak geografis kita di Kota Batam. Geografis Kota Batam sangat ini dihampit oleh beberapa negara. Jadi saya kan juga memberikan pembinaan baik di lapas Barelang maupun di lapas perempuan. Itu dari ketika kita memberikan pembinaan ada tanya-tanya lah sedikit gitu kan, dan ada juga yang sudah bebas. Mereka dengan kasus itu, mohon maaf, dia hanya dititip oleh seseorang dari negeri seberang itu. Tolong bawakan ini. Jadi ibu di mana ditangkap? Di pelabuhan, ya, di pelabuhan katanya. Karena mungkin ya dengan ada rasa-rasa gitu, ataupun ya tentu petugas tahu lah. Alhamdulillah diambil di situ. Berarti karena efeknya juga besar, dari agama sendiri mengharamkan atau gimana Pak? Dari agama jelas mengharamkan. Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya jangan engkau terjerumus, jangan engkau masukkan dirimu kepada
kebinasaan. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 90, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Innamal khamru wal maisir. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, khamar yang memabukkan, dan judi, wal ansab, dan menyembelih sesuatu untuk berhala, wal azlam, dan mengundi dengan anak panah, adalah rijsum min amali syaitan, adalah perbuatan syaitan. Fajtanibu, kata Allah, fajtanibu, jauhilah perbuatan itu, supaya kamu la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Jadi ayat ini memanggil kepada orang-orang yang beriman, ya jangan ya melaksanakan ataupun ya mencicipi ya suatu narkoba. Narkoba ini di sini adalah hal yang akan memabukkan, dikiaskan dari situ. Ya, bukan minuman yang memabukkan aja. Dia mungkin ekstasi tidak ada dalam Al-Quran, ya, heroin tidak ada dalam Al-Quran, tapi efeknya itu sama, menghilangkan akal bagi seorang yang memakainya, akan mabuk dan terjadilah mungkin di dalam dirinya itu suatu goncangan jiwa sebagainya. Berarti udah jelas nih dari surat Al-Maidah ayat 90 itu sudah jelas firman Allah itu sangat melarang, sangat melarang. Dan otomatis bergerak dari firman Allah itu, saya pernah juga membaca dari fatwa MUI juga mengharamkan ya. Mengharamkan juga fatwa MUI, seperti fatwa MUI tahun 1976 tentang penyalahgunaan narkoba. Fatwa ini menegaskan narkoba adalah haram. Nah, kemudian juga dalam fatwa MUI nomor 53 2014 ini dilarang mengedarkan, kemudian membuat, bahkan yang memakai, itu adalah haram hukumnya. Nah, bagi untuk sahabat bersinar yang beragama Islam ya khususnya, ini udah cukup keras, sangat diharamkan gitu. Jadi jangan sekali coba-coba walaupun alasannya ingin menyicipi, karena alasan ingin percaya diri untuk pekerjaan dan lain-lain. Jadi sangat disarankan untuk jangan dicoba dan dijauhkan. Ya, Pak ya. Ya, memang itulah awalnya memang mungkin coba-coba. Atau kawan cobalah sedikit. Benar. Jadi akhirnya ketagihan. Kemarin akibatnya itu juga saya melihat waktu kami pembinaan di RSUD, ada seorang yang dari rutan cobaan bunuh diri, percobaan bunuh diri, terjun dari lantai 2 ke lantai 1, sehingga mengakibatkan kakinya keduanya patah. Nah, saya melihat di tangannya ini, kiri kanan itu penuh dengan goresan. Nah, ini ada satu indikasi. Nah, satu indikasi mereka itu juga memakai. Nah, karena ya mereka yang memakai ini tidak ada rasa takut lagi. Betul. Tidak ada rasa takut. Dan ia kalau butuh itu dengan cara apapun, mengambil sesuatu hak orang lain, itu gampang aja, mencuri motor dan sebagainya. Ya, karena itu juga bercermin dari efek narkoba itu sendiri, Pak. Jadi misalkan awal kita coba-coba sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya, itu tidak bisa dengan dosis yang sama. Jadi harus ingin lebih banyak dan tambah, akhirnya efeknya ekonomi gitu, melakukan kejahatan kriminal, mencuri untuk mendapatkan uang gitu kan. Jadi bisa jadi bayangan untuk teman-teman bersinar ya. Untuk mencegah ya. Gitu. Jauhilah dan jauhi. Karena akibatnya juga keluarga. Nah, keluarga yang mereka yang kecanduan itu, kita kasihan dengan keluarganya. Kalau udah tertangkap, tentu keluarga tinggal di rumah. Bagaimana kalau dia punya anak, bagaimana anaknya akan sekolah, biaya lagi, biaya di keluarga, di istri, bagaimana ya, panjang. Di masyarakat juga, wah tentu
sanksi sosial dari masyarakat juga. Ya, berarti alhamdulillahnya Pak Mardianto ini juga langsung ikut turut berpartisipasi memberikan penyuluhan kepada sahabat-sahabat kita yang ada di rutan sedang rehabilitasi gitu kan. Artinya pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, juga pengalaman yang sangat bermanfaat. Satu lagi Pak, saya mau nanya, selain Bapak penyuluhan ke rekan-rekan yang sedang direhab, dari Kementerian Agama sendiri ada kegiatan lain atau program lain nggak ya Pak? Alhamdulillah, kita di penyuluh yang Islam khususnya, kita punya binaan Majelis Taklim. Ya, ada binaan mungkin organisasi-organisasi. Nah, di saat itulah kami dari penyuluh Islam ada 19 orang kami menyampaikan, mungkin mensosialisasikan, menyampaikan bahwa begitu pentingnya untuk tidak menggunakan narkoba ini. Nah, itu pentingnya ya, karena akibatnya itu luar biasa gitu kan. Jadi di Majelis Taklim, kemudian juga kami di KUA ada BROS namanya, Bina Remaja Usia Sekolah. Bina Remaja Usia Sekolah itu kita pergi ke SMA atau SMK ya di wilayah kita masing-masing. Itu salah satunya materinya masalah narkoba. Nah, itu kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan generasi muda kita tidak ikut dalam hal itu, karena sekali tidak katakan tidak. Nah, gitu. Nah, satu lagi nih Pak, yang lagi viral, yang lagi heboh di Batam dan juga mungkin di luar Batam ya Pak ya, di Malaysia. Ini sudah mulai gencar-gencarnya ada vape yang mengandung narkoba, itu narkotika. Nah, ini kan hal ini menyasar kepada anak-anak pemuda, remaja gitu kan. Tolong bantu Pak diedukasi kembali kan. Kalau kita lihat tadi dari pesan yang sudah disampaikan, ini juga masih berkaitan dengan larangan agama perihal haram hukumnya gitu kita menyentuh narkoba, dan ternyata vape ini juga mulai disalahgunakan juga gitu. Bagaimana cara pandangan Bapak, karena kan vape sama rokok bisa dibilang masih satu golongan, cuman beda. Gimana Pak? Jadi tentunya kewajiban yang pertama orang tua memberikan edukasi di rumah tangga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ya, kita menghimbau kepada orang tua, yang pertama kepada orang tua bisa memberikan pengarahan ataupun pengertian kepada anaknya. Ketika dia memakai itu, ya mungkin untuk dijauhi atau tidak memakai itu. Nah, termasuk ya memang ya saya punya anak bujang juga. Ya, kewajiban kita. Mungkin juga di sekolah, ya pihak sekolah juga memperketat, ya sering juga dilakukan razia. Razianya kalaupun ada dibawa ke sekolah misalnya kan, nah, ini salah satu upaya lah mungkin. Karena di Batam sudah ada yang kasus gitu ya, sudah ada kasus. Tentunya ini menjadi perhatian kita bersama, orang tua, kemudian guru, kemudian masyarakat begitu juga. Mungkin RT RW tak kalah pentingnya dari terendah ya Pak, dari terendah. Nah, jadi ketika mereka nampak duduk bersama, ya RT RW ada yang melihat, ya mungkin bisa ditegur. Baik. Itu. Baik. Terakhir Pak dari saya. Mudah-mudahan banyak dari sahabat-sahabat bersinar yang sudah melihat tayangan ini nanti mulai ada titik cahaya, titik pikiran bahwasanya ingin berubah. Nah, amin. Ingin berubah, dan juga saya minta bagaimana tuntunan dari agama untuk teman-teman yang sedang berusaha untuk berubah menjadi lebih baik, menjauhi narkoba. Kiat-kiatnya apa aja nih Pak? Iya. Baik.
bagi saudara-saudara kita yang mungkin sudah terlanjur, ya, yang pertama tentunya berniat untuk memperbaiki diri, untuk merubah diri, menyesali perbuatan yang sudah dilaksanakan. Artinya bertaubat, taubatan nasuha, bertaubat. Jadi menyesali perbuatan itu tak ada manfaatnya. Nah, karena kalau dia remaja itu akan menggelapkan masa depannya, gelap masa depan, tak tentu arah nanti. Ya, dikasih juga sebagai mungkin tanggung jawab, dia tidak bisa fokus, tak bisa apa akibatnya. Jadi berupayalah mereka untuk menjauhinya. Dan juga mungkin bisa ditambahkan mulai berkumpul dengan orang-orang soleh, yang lebih sehat, Pak ya. Iya. Kemudian ya saya tambahkan ya dekatkan diri kepada Allah itu jelas ya. Dengan bertobat tadi dekatkan diri kepada Allah. Allah katakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah itu fazkuruni azkurkum. Dekatlah kamu kepadaku, aku akan dekat kepadamu. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, salatlah 5 waktu, membaca Al-Qur'an. Insya Allah akan datang hidayah kepada saudara kita yang memakai. Kemudian bagi mereka yang bertobat ya dengan tidak mengulangi kembali, ya. Namanya Allah Maha Pengampun. Ya, setiap dosa yang kita lakukan kalau kita bertobat, istighfar diperbanyak, insya Allah Allah akan mengampuni. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Saya minta satu closing statement dari Bapak untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat bersinar kita. Bahwa narkoba ini adalah ancaman serius bagi masyarakat. Ancaman serius bagi masyarakat, bagi keluarga, bagi individu. Untuk itu mari kita bersama-sama mencegah penyalahgunaan narkoba ini baik di rumah tangga maupun di pendidikan dan di masyarakat. Ingatlah bahwa hidup kita sehat dan bebas dari narkoba adalah kunci untuk mencapai masa depan yang lebih baik, insyaallah. Terima kasih Pak Mardianto, sahabat podcast Otak-Atik. Obrolan tentang aksi anti narkotika, anti narkoba pada hari ini sudah cukup banyak kita dapat pembelajaran dari Pak Mardianto, penyuluh Ikatan Penyuluh, ya, Ketua Ikatan Penyuluh Republik Indonesia, Kota Batam. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Oh, satu lagi Pak, kita punya tagline. Nah, kalau saya bilang War on Drugs for Humanity, huha. War on Drugs for Humanity, huha. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.